kita akan live bareng, bareng sama lihat mereka. Jadi antara Chris dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar Keris ini, seputar Keris juga gitu, supaya kita bisa sama-sama apa ya, kasih inspirasi juga mungkin ke teman-teman yang nonton, ke semua yang nantinya akan melihat video ini gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja. Keris sekarang lagi sibuk apa aja nih selain sekolah nih? Tentunya nerusin aktivitas-aktivitas dan kegiatan di Cares dan ya itu saja sih, nggak terlalu sibuk Kak. Nggak terlalu sibuk. Sekarang berarti Keris kelas berapa ya? Kelas 12, jadinya tahun depan lulus. Oh 12 tahun lulus. Mana nih 2 tahun terakhir SMA di online? Tentunya lebih sulit sih, kayak aku itu dulu seneng banget kan bisa ketemu guru, ketemu teman-teman di kelas. Terus kalau sekarang kan seharian di kamar saja, terus kayak mata kadang-kadang pegel kalau seharian di laptop. Iya. Layar terus gitu ya soalnya. Iya, bener. Apa yang paling dikangenin? Aku panggilnya apa sih ini? Keris, Care ya? Keris Care. Enggak usah cares aja, aduh. Sama teman-teman main, karena SMA kan sebenarnya yang paling menarik salah satunya kegiatan di sekolah ya gitu. Kan orang selalu bilang high school never end kan gitu. Jadi kayak kegiatan di sekolah jadi menarik ya. Iya, benar. Sekarang banyak di rumah jadinya ya. Iya, tapi untungnya sih bisa lebih banyak waktu sama keluarga kan kita semua. Jadinya that's a silver lining. Keep up sekolahnya susah nggak jadinya nih dengan Kena- belajar mandiri ya? Keep up sama pelajaran-pelajarannya. Iya, tapi untungnya sih kayak semua guru-guru cares very proactive, terus mereka juga membantu banget walaupun kayak secara online kan. Jadinya ada pros and cons-nya lah ya. Aku sebelum ngobrol-ngobrol sampai ke mau nanya juga nih ke Terry soal pandemik hari ini gitu. Apa dampak atau apa ya impact yang paling kerasa di kamu tuh apa sih dari kita 1,5 tahun ini pandemik? Jika Um, mungkin secara yang lain juga apa gitu? Impact terbesar kayaknya sih kita ini kayak pandemi ini ngebantu highlight pentingnya human solidarity ya. Kita itu dulu kayak nggak ambil kayak for granted bisa ketemu orang, bisa sama orang. Apalagi dengan COVID kan di Indonesia juga lagi buruk ya keadaannya. Terus banyak keluarga yang kehilangan their loved ones-nya. Kayaknya salah satu pelajaran yang sangat terpenting dan terbesar yang I took in from this pandemic itu just kayak untuk lebih apresiasi waktu sama yang orang-orang yang kita cintai gitu. Jadinya itu penting banget, a reminder buat kita semua ya. Dari apa namanya, dari sekitar Keris ada yang sempat COVID-nya atau syukur nggak ada semua? Iya, ada orang-orang di rumah yang kena. Terus nenek waktu itu, grandma Keres juga sempat kena. Tapi bersyukur sekali sama kayak Tuhan, mereka kan sembuh. Jadinya, ya harus hati-hati aja. Karena kayak oma aku aja belum keluar rumah, belum nginjek gitu keluar sejak Desember 2019. Jadinya Wow. kayak udah 2 tahun di rumah tapi masih kena COVID mungkin dari paket atau apa, tapi it just shows kayak kita itu nggak bisa ngeremehin kan, apalagi iya kayak orang yang nggak keluar aja bisa kena, apalagi kalau kita kayak nggak pakai masker, nggak mau vaksin kan, we have to do our part untuk kayak just kayak kita harus tahu kalau kayak vaksin gitu itu bukan buat kita doang, it helps people around us kan. Jadinya don't be kayak selfish gitu, pikirin orang lain yang sekitar kita. Ya sudah vaksin tapi Udah, punya sudah. udah komplit vaksinnya. Iya. Syukurlah kalau gitu. Nah, ini kita mau ngobrol nih soal Keris Care. Jadi sebenarnya aku tuh tahu Keris Care sendiri tuh baru sekitar mungkin awal tahun kemarin baru terpapar sama Keris Care.
lebih dulu sama produknya sepertinya gitu, aku pribadi, sama barang yang bikin kan gitu untuk supporting itu sendiri. Cuman kalau Caris Caresnya sendiri kan setelah aku baca 2018 kalau nggak salah terbentuk ya. Nah, maksudnya di situ gitu. Nah, yang aku mau tahu dan mungkin teman-teman di sini juga mau tahu, secara visi itu awalnya apa? Caris waktu akhirnya bikin Caris Cares gitu. Iya, Jinya awalnya sebenarnya Cares diundang sebenarnya Mama Cares diundang ke acara World Down Syndrome Day kayak celebration di Bundaran HI itu kan. Terus itu waktu itu Mama Cares lagi nggak enak badan dan juga dari kecil tuh kayak selalu diajarin kayak take chances sama cobalah kenalin diri ke acara kayak jangan di rumah terus gitu kan, harus ada social responsibility juga. Jadinya dari itu kayak Cares yang ngambil tempat untuk juga ikut ke acaranya, dan dari itu kayak just on the first day ketemu teman-teman dengan Down syndrome itu kayak Cares kayak takjub aja sih, mereka itu selalu ketawa-tawa, selalu kayak happy, itu seru banget sama mereka kan. Jadinya dari itu Cares ingin coba lebih tahu lah kayak di Down syndrome the landscape di Indonesia itu gimana sih ya. Terus dengar-dengar cerita juga Cares sadar kalau di Indonesia kesadaran dan kayak kesempatan-kesempatan yang diberikan untuk anak-anak dengan Down syndrome itu masih sangat rendah. Banyak kayak orang yang masih ngira mempunyai kayak cerita-cerita lah atau kayak mereka punya stigma kayak mereka itu penyakitan atau mereka penyakitan ini nular. Terus secara biologis saja kita lihat itu kan we know that's not true kan. Makanya ada perkataan ini kayak Down syndrome is not contagious tapi ignorance is. Jadinya secara seluruh Cares melihat kalau di Indonesia itu masih sangat kesadarannya itu masih sangat rendah, dan waktu ngeliat-liat ke kesempatan untuk coba bantu dan mendekat dengan teman-teman Down syndrome dan komunitasnya, Cares itu melihat kalau banyak acara-acaranya itu bersifat internal banget gitu. Jadinya kalau kamu udah ada kayak hati atau keinginan untuk membantu, of course you can volunteer gitu kan di yayasan-yayasan yang sudah terbentuk. Tetapi masalahnya kalau tentang masalah yang berakar dari stigma-stigma itu gak bisa cuman kayak puluhan orang, harus semuanya kan, semuanya harus ingin ada kesadaran untuk ingin mengganti pola pikir mereka. Dan ini tuh yang akhirnya kayak I wanted to create kayak sesuatu yang dapat kita jadinya expand the bubble biar semua masyarakat secara luas itu bisa kenal dengan karya-karya teman-teman dengan Down syndrome. Dan menurut Caris waktu itu hal yang paling efisien itu untuk kayak membuat suatu merchandising retail ini, karena itu kan kayak semua tas semuanya kan dipakai semua orang ya. Jadinya dengan itu kita bisa memperkenalkan karya-karya mereka. Oke, tadi di awal Caris bilang awalnya banget itu gara-gara datang ke satu itu conference untuk Down syndrome, Down syndrome. Undangan dari mama. Berarti dari keluarga sendiri memang sudah sering bersinggungan dengan Down syndrome, Caris. Iya, jadinya Mama Caris dari kecil tuh selalu ingetin kayak pokoknya hidup jangan untuk sendiri doang, kayak kita harus coba bantu. Jadinya I think itu di enculturate di keluarga. Terus makanya Caris juga sangat grateful lah ya dikelilingi orang-orang yang coba ingatkan Caris untuk selalu kayak be aware of your surrounding. Apalagi di Indonesia masih banyak sekali kesempatan-kesempatan dan masalah-masalah yang kita dapat contribute dan membantukan ya. Artinya just a reminder for us all. Dan saat itu Caris berarti usia berapa ya? Usianya waktu itu umur 14 tahun. Oke, jadi 14 tahun dengan rasa kepedulian yang begitu tinggi ya saat itu. Berarti SMP itu yang 14 tahun ya. Wow. Iya. Luar biasa. Secara teknis gimana Caris akhirnya bisa membangun Caris Cares itu sendiri? Siapa aja yang ngelakuin? Maksudnya akhirnya bentuk gimana? Jadinya awalnya pasti harus a lot of brainstorming. Kita harus mikir kayak Cares tahu kalau ini nggak mau
kayak misal dengan business modelnya sendiri aja itu harus dipikirkan kan. Jadinya apalagi dalam bidang kayak social entrepreneurship, kita itu harus mikir apa sih yang kita ingin buat kan. Jadinya pertama Keris melihat penggalan dana, banyak orang itu mempunyai kayak penggalan dana, inisiatif untuk raise money, untuk membantu suatu cause kan. Tapi karena Keris percaya kalau business model itu harus sustainable, yang kita bisa lanjutkan gitu untuk tahun ke tahun. Kalau penggalan dana, hanya penggalan dana itu kadang-kadang oke, dapat duit, tapi kan uang kita tahu kayak ada perkataan ini yang kayak kalau kamu kasih ikan ke orang gitu, it's not as helpful as if you teach them how to fish, right? Jadinya itu kayaknya like that was the philosophy di mana Keris sadar kalau business model ini itu harus sustainable, yang kita bisa lanjutkan untuk beberapa tahun ke depan. Dan itu terus Keris ngelihat kayak yang waktu itu pernah bicara, kalau di social entrepreneurship itu ada kayak kamu itu harus sadar ada masalah, terus ingin membuat solusinya kan. Jadinya targeting the problem buat Keris itu waktu itu ngelihat kalau banyak orang mengira bahwa teman-teman dengan Down syndrome itu tidak punya bakat, mereka tidak bisa ngapa-ngapain, dan itu mengapa kita sebagai yayasan Keris ingin membantu untuk memberdayakan karya-karya mereka agar preconceived notion ini dapat dihilangkan. Jadinya secara teknis itu kita harus pertama kayak target suatu masalah yang benar ada, lalu cari solusinya yang dapat dikembangkan selama waktu gitu. Jadinya bukan hanya temporary atau hanya sekedar kayak beberapa minggu gitu. Oke, jadi waktu di awal Keris ngeliat ini salah satu problem awareness berarti ya sebenarnya. Jadi awareness itu apa ya? Ya penyebaran informasi terhadap ini tuh yang dirasa menjadi paling kurang gitu, sehingga dari situ berangkatlah menjadi Keris Cares, terus ketemu masalah baru lagi itu mereka kita Keris kasih solusinya dengan memblow up bakat mereka, yaitu si gambar tadi ya gitu. Jadi tuntutannya seperti itu ya kurang lebih ya. Benar Kak. Ini kamu pikirin semua sendiri atau ada tim-tim akhirnya yang sekarang makin membesar atau? Tentunya enggak. Pertama inisiatifnya memang sendiri, tapi Keris tahu lah ya, kalau muda itu kita nggak tahu semuanya kan. Kita itu sebagai manusia dynamic banget kan. Kita itu bertambah dalam ilmu sepanjang waktu kan. Jadinya Keris juga tahu kalau harus coba seek bimbingan dari orang lain, dan Keris sangat bersyukur kedua orang tua Keris itu selalu memberi bimbingan yang baik, terus kayak nasihat. Mama juga dalam bidang kayak entrepreneurship gitu kan, dan lalu diberi kayak advice gitulah. Lalu Keris juga ini kan kalau ngelihat inisiatif yang kita lakukan kelihatan seni banget kan ya. Tapi Keris itu sebagai orang, I'm like the worst at art. Aku nggak bisa ngelukis, aku nggak bisa ngegambar. Itu pokoknya aku itu lebih ke kata-kata. I'm more of a linguistic kayak person compared to kayak artistic. Jadinya dari kesadaran itu juga harus ada keinginan untuk terus belajar. Jadinya misal ngikutin kelas online gitu, cara sih gimana kita bisa ngedit atau kayak naikin digital literacy. Jadinya ya selalu belajar setiap hari, nggak tahu semuanya. Keris, kamu waktu bikin itu umur 14, sekarang berarti sekitar umur 17. Kamu nggak merasa sebagai anak muda yang terperangkap di jiwa-jiwa yang tua ya, kalau melihat filosofinya, ngelihat cara berpikirnya dan lain-lain, aku sih sangat kagum ya ketika di usia belasan itu kamu sudah punya seluruh pemikiran itu ya gitu, sangat inspiring ya. No, iya, tapi terima kasih Kak. Tapi enggak sih, tapi emang kayak orang kadang-kadang panggil kayak I'm like a nenek, like an old soul trapped in a young person's body. Iya, tapi sebenarnya ini semua dari bimbingan orang tua sih, kayak dari ajaran dari kecil juga. Misal ulang tahun dari umur 1 gitu, kita bareng sama teman-teman di yatim piatu kayak gitu. Jadinya ini dari kecil udah diajarin, jadinya natural process. Keris Care berarti bentuknya yayasan. Apakah
Caris Care sendiri membawa apa nama istilahnya, membawahi jumlah anak Down syndrome tertentu, atau misalnya ada berapa anak yang sekarang diperhatikan lah Caris Care? Iya, jadinya kita mempunyai partnership dengan Potats kan, Yayasan Potats itu it's an amazing group of keluarga-keluarga dengan Potats anak anak Caris? Persatuan Orang Tua Anak Down Syndrome. Jadinya mereka itu adalah sekelumpulan, sorry, tapi keluarga-keluarga dengan anak dengan Down syndrome, dan mereka ada di seluruh Indonesia, dari Bali, Sumatera, semuanya. Jadinya kita bekerja sama dengan mereka, kita coba empower as many people. Tapi kalau kita ngelihat kayak lukisan-lukisan yang dijadikan merchandise, hanya beberapa itu ini sebagai contoh, hanya beberapa seperti Bagas, Randy, Yukita, itu kita kayak tidak memilih doang ya, tapi kita ada kayak competition, kita jadinya menyelenggarakan kompetisi, misal melukis, dan dari situ kayak pemenang-pemenangnya kita jadikan merchandise gitu. Jadinya nggak ada kayak proses kayak kita hanya memilih beberapa, tapi ya secara menyeluruh kayak gitu. Nah, ini kan Caris sudah singgung juga nih soal merchandise gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang nggak tahu. Jadi kalau Caris sendiri itu punya mereka bikin merchandise dari teman-teman dari Caris yang kemudian dijual ya, untuk nantinya membiayai, memberikan donasi kepada Yayasan Potats juga ya, kurang lebih gitu. Benar, iya, jadinya seluruh dari profit kita diberikan dan disalurkan melalui Yayasan Potats. Untuk operasional dari Caris Care sendiri itu berasal dari merchandising itu juga, atau seperti apa? Benar, jadinya kita kan ada revenue sama profit kan, jadinya seluruh profit diberikan melalui Yayasan Potats, tetapi of course kita harus untuk operational revenue-nya agar kita bisa terus berkembang ya, jadinya ada segi itu juga. Jualannya di mana Caris? Coba kasih tahu dong. Iya. Jadinya dalam this industrial revolution 4.0 ya, tentunya digital bisa kan, secara Instagram, Tokopedia semua. Tapi kita juga sangat berterima kasih kepada Pak Handaka. Jadinya dari Sogo, kita ada di Sogo Plaza Senayan sama di Gallery Lafayette di Pacific Place. Jadinya jika ada orang yang ingin melihat secara physical gitu barang-barangnya sebelum membeli, dapat kunjungi lokasi-lokasi itu. Nah, itu udah ada semua tuh. Kalau mau lihat Instagramnya juga ada Caris ya. Jadi semuanya udah lengkap nih. Sekarang aku mau pindah ke seperti biasa ya, ketika kita berbuat baik ada apresiasi. Caris berbuat baik ada apresiasi dari dunia gitu, dari Diana Award, APEC Best Awards juga gitu. Apa rasanya dihargai sama mendiang Putri Diana? Tentunya bersyukur sekali, tetapi itu kayak bukan penghargaan untuk Caris doang. Kayaknya itu hanya menjembatani gitu untuk teman-teman dengan Down syndrome, karena itu kan karya-karya mereka ya. Jadinya, tapi secara Yayasan Caris untuk mendapati penghargaan itu, kita sangat bersyukur karena kita dapat melihat bahwa akhirnya secara internasional karya-karya teman-teman dengan Down syndrome diperhatikan dan juga diperkenalkan secara mancanegara. Jadinya itu definitely something to be proud of. Iya, karena sekarang artinya kan Caris udah diakui secara global kan, artinya kan seperti itu kan, mereka tahu ada Caris di Indonesia kan, istilahnya gitu berarti sekarang. Iya, tapi iya sih, kita akan terus kayak coba untuk berkembang, untuk membantu lebih banyak teman-teman dengan Down syndrome. Jadinya ini hanya sekedar kayak milestone, kayak not the end point. Jadinya ya it's only a bonus ya, gak pernah gitu kayak the end goal was to get kayak penghargaan. Itu hanya sebagai kayak recognition untuk teman-teman kita sih. Jadinya bersyukur aja. Iya.
Kita mau coba jawab, kita mau coba tanyakan pertanyaan dari follower. Jadi kalau di sini ada yang penonton juga mau nanya, bisa untuk langsung tanya, langsung komen aja. Ini pertanyaan pertama dari Gria Putri. Apa yang bisa kita lakukan dengan muda atau sebagai anak muda untuk bisa mendukung teman Down syndrome? Kalau Keris tadi buat Keris, kira-kira apa nih yang kasih lagi ke anak muda nih yang umuran kamu mungkin ya, untuk ke teman-teman Down syndrome? Jadinya pertama sih untuk kayak semua kayak secara masyarakat luas itu kayaknya yang paling penting itu pola pikir itu yang harus diganti untuk membantu teman-teman dan komunitas dengan Down syndrome karena kan I think Mahatma Gandhi beliau pernah berkata bahwa kayak apa yang kita pikirkan itu it resonates our action kan jadinya mau secara consciously atau subconsciously apa yang kita percaya itu kalau kita internalize it kelihatan dalam apa kegiatan kita kan. Jadinya yang paling pertama itu untuk mengganti pola pikir untuk mengetahui bahwa teman-teman dengan Down syndrome itu just like us kan. Mereka sama haknya untuk mempunyai hidup seperti kita semua dan kayaknya dari itu yang juga paling penting itu orang harus tahu perbedaan pity sama sayang karena kalau pity itu kayak oh kita kesianin mereka kan. I think kalau pity itu nggak pernah dapat membuat perkembangan yang baik karena dengan mengkesiankan mereka kita itu masih ada pikiran bahwa we're higher than them, right? Kayak oh mereka itu kesian banget sih kayak gitu tapi sebenarnya there's nothing to be kesian for karena hal-hal yang kesian itu bukan karena mereka mempunyai Down syndrome itu karena kita memperlakukan mereka berbeda karena mereka mempunyai kondisi dengan Down syndrome dan jadinya yang pertama itu ya dari benih kayak pikiran kita harus ganti tapi juga kalau ingin membantu secara monetary dapat tentunya support keluarga-keluarga dapat reach out ke Yayasan Potat mereka juga ada banyak opportunity untuk volunteerism kayak jika mau mungkin di pandemi ini limited ya dapat bertemu dengan mereka main-main dengan mereka tetapi ada banyak hal yang dapat dilakukan satu cara lainnya juga dapat support mereka melalui Cares merchandise kita karena goalnya kita itu untuk menunjukkan dari merchandise kita kayak kalau orang ngelihat mereka tahu itu oh that's Cares itu karya-karya teman-teman dengan Down syndrome jadinya just spreading the news through that dan dalam pembicaraan sehari-hari sama teman pastiin gitu kayak kata-kata kita jangan ada yang menurunkan orang lain jangan menurunkan teman-teman dengan Down syndrome dan itu aja sih ya. Wow. Tadi sebenarnya Karen sempat menyinggung soal apa namanya di volunteering. Ini juga ada yang nanya gimana sih sebenarnya caranya untuk bisa terlibat langsung gitu apa terlibat langsung dengan anak-anak Down syndrome gitu. Apakah lewat Cares atau lewat Potatnya sendiri? Jadinya rekomendasi care sih melalui Yayasan Potat langsung karena kita kan kerjasama dengan Yayasan Potat jadinya kalau mau hand-on volunteerism dapat dengan Yayasan Potat mereka they're really friendly mereka juga semua sangat really good people makanya ya I can safely recommend untuk kita bisa ketemu langsung juga Keris dengan teman-teman Down syndrome juga ya gitu main bareng dan segala itu possible ya mungkin kan. Iya, tapi mungkin tidak dalam pandemi ini ya, karena memang teman-teman dengan Down syndrome mereka immunity-nya lebih low, jadinya harus jaga-jaga. Tapi juga secara cares banyak kesempatan yang dapat diikuti, kayak misal kita ada virtual painting competition di Zoom secara daring gitu, bisa ikut, bisa. Kita juga tahun lalu ngadain kayak virtual fashion show, jadinya karya-karya teman-teman seperti Zena yang she's an aspiring kayak fashion designer, jadinya dari lukisan-lukisan teman-teman dengan Down syndrome dia membuat dan desain menjadi kayak dresses, rok, jadinya kalau ada
acara seperti itu kayak virtual fashion show di Zoom juga dapat ikutin. Iya, aku merinding loh dengarnya. Luar biasa. Waktu sebelum pandemi ada kegiatan offline juga banyak dong Keris ya untuk ketemu Benar. Iya, bermain. berkumpul bareng. Ini ada juga yang nanya kayak ini selain kalau tadi ngelihat penjelasan Keris dari teman-teman nanya, tapi Keris masih sempat main nggak sih sebenarnya sebagai anak muda ini? Masih ada nontonnya nggak sih? Ada series yang ikutin nggak sih kita, atau ada lagu yang jadi favorite, atau ada buku yang lagi dibaca, atau apa nih sekarang nih? Pasti kayak I think kita itu semua kira kayak oh kalau kayak sibuk itu nggak ada hidup, tapi kayak sebenarnya kalau ada keinginan itu untuk nyelenggarain waktu itu pasti bisa kan, you can manage your time around it. Kayak masih ada sekolah, terus masih tentunya Kira suka banget kayak nonton sama ibu, ayah, sama adik kakak Kiris, kayak berenang bareng, nonton bareng. Kayak nanti malam ini udah janjian jam 11 mau nonton Tottenham soccer, ada Oh, jam 11 malam gitu kamu itu sport tandingan. ya? Papa sama kakak aku, jadinya aku kayak untuk family time ngikutin aja, tapi kayak aku benar nggak tahu anything buat sepak bola, jadi kayak kadang-kadang nyebelin kayak aku tanya kayak oh itu out, kayak itu apa kayak gitu, kayak jadinya aku yang selalu tanya kayak oh itu masuk atau enggak, ternyata off kick atau apa ya. Tapi dulu juga suka kayak drama Korea, tapi kayak I think when you love what you do itu kayak nggak kerasa kayak beban atau waktu hilang kan. Ya. Jadi sekarang apa dong series yang lagi diikutin apa nih? Coba kasih tahu dong. Oke, kalau secara kayak di Netflix gak ada, karena menurut aku pilihan-pilihannya bosen banget yang di Oke. Indonesia, karena limited Oke. banget, kayak diulang-ulang dulu, terus VPN nggak bisa kan, kayak mereka Oh, detected gitu, jadinya enggak sih, kayak aku sukanya itu main sama keluarga gitu, just spend time benar sama orang gitu, lebih enak daripada kayak sendirian di kamar. kalau buku, ya ada baca buku tertentu nggak sekarang nih? Lagi suka baca? Yes. Aku baru selesai buku A Man's Search for Meaning, it's by Viktor Frankl. Itu bagus banget. Aku kayak rekomendasi ke semua orang. Itu kayak dia ceritain experience-nya di concentration camps like in Auschwitz di waktu World War kan. Dan ya I think itu dia nunjukin kayak bagaimana even when kayak humanity feel at its worst, kayak mereka kelaparan, mereka di penjara gitu, di concentration camp, kita semua tahu kan it wasn't like by any means ideal, tapi ada salah satu adegan terbaik itu ada kayak temennya, bukan temen malah kayak stranger, orang yang dia nggak kenal, yang di concentration camp itu dia nyumpetin roti di bajunya dari makan paginya, terus share sama dia, dan itu kayak nunjukin kayak even waktu lagi gelap banget ya, kalau kita itu kayak memperlakukan orang lain dengan baik, it can really like change the whole situation. Iya. Walaupun kita lagi di titik paling rendah mungkin ya. Kalau musik, Karen suka denger musik nggak sih? Suka dong, Suka dong. banyak. Favorite-nya apa? Aku sih dengar apa aja yang kayak ngetlan, tapi aku suka kebelakangan ini aku lebih suka kayak lagu-lagu yang ngetlan di zaman kayak ayah dan ibu aku, kayaknya Whitney Houston, Frank Sinatra, Ben King. Tapi kalau yang zaman sekarang aku juga pasti kayak Taylor Swift semuanya. Kamu bilang Frank Sinatra punya Mahatma Gandhi, terus kamu masih bisa denial, kamu nggak trap di old soul tuh udah nggak respect. Lahir di zaman yang salah. Tapi ya Keris, yang menarik juga di usia kamu, sebenarnya secara sosial media kamu nggak punya akun sendiri ya, berarti ya? Aku deactivate sih, jadinya Oh, deactivate. ya kayak secara sendiri aku kayak bilang aku lebih suka kayak hands on sama orang-orang gitu daripada kayak online. Kayak I mean Instagram is good, kayak apalagi Cares tahu kayak Cares itu penting banget untuk ada Instagram untuk kayak social media to connect with people, you know, help spread the message. Tapi secara Instagram Cares sendiri itu
ya kadang-kadang it's good to take time off dan main dengan kayak orang-orang yang benar di hidup gitu. Oke, berarti ini udah fix ya Keris ya, kamu Gandhi, Natra, sama Instagram ya. Kamu setelah umurnya ya berarti sekarang. Seumuran di tengah-tengah apa ayah dan oma aku Iya, artinya. kayak di situ sih gitu. Karena udah semua elemen udah pas nih gitu semuanya. Keris, kita balik lagi ke Keris. Sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita, aku mau tanya, ini ujungnya akan ke mana, Keris? End game-nya di mana? Kamu akan bawa Keris ke mana jadinya? Kara selalu bilang kayak kalau ditanya kayak, oh, would you envision Karis dalam 10 tahun? I hope kayak kita udah nggak ada, kayak Karis nggak ada. Bukan karena kita nggak mau lanjutin, tapi Karis itu semoga gitu dapat dalam 10 tahun dunia udah lebih inklusif teman-teman dengan Down syndrome dan udah tidak ada need-nya untuk adanya cares kan. Jadinya itu that's the utopian goal. Tapi tentunya dalam tahun-tahun ke depan ini kita akan terus berkembang. Semoga memang sekarang kan hanya dalam lukisan kan, karena itu yang dapat di convert transferable to like tangible outcome kan. Tapi semoga kita juga dengan business model ini, kita tahu kayak ini lucu sih, kayak orang kadang-kadang heran kan kayak kalau dalam landscape entrepreneurship itu orang kayak, oh, you have to come up with the best idea, terus semoga orang nggak replicate kan, nggak ngikutin. Tapi justru kita membuat business model ini dengan harapan bahwa orang-orang lain dapat adopt this business model juga. Jadinya kita sudah ada beberapa yang dengan business model yang sama membantu memberdayakan karya-karya pengungsi di Indonesia atau anak-anak dengan kanker di Indonesia, dan itu nunjukin kalau it's very versatile, orang lain juga dapat membuat suatu perubahan dan menjadi kayak instigators of good change. Jadinya itu ya dalam beberapa tahun ke depan kita berharap untuk menjadi inspirasi untuk anak muda lainnya, dan juga tentunya help with our goal, which is untuk memberdayakan karya-karya teman-teman anak Down syndrome. Jadi ini belum akan berhenti ya, ini masih akan berkembang terus ya berarti ya gitu. Iya, selama mungkin. Ada refugees, ada segala macam itu akan ke arah sana berarti gitu. Iya, semoga iya. Terakhir yang paling baru dari Keris kan berarti ada kegiatan apa nih yang lately yang paling baru banget, yang latest? Jadinya kita baru bulan Juli ini launch kayak a new line dengan karya-karya lebih banyak teman-teman, dan juga ada fashion designer yang ingin membuat kayak baju-baju lainnya. Dan I think kita untuk sekarang memang fokusnya untuk memberdayakan karya-karya secara seni, tetapi kita juga memikirkan kayak ini Karis kan tahun depan akan kuliah gitu kan, sudah coba merencanakan plans gimana sih I can still be actively involved walaupun kayak misal di luar negeri gitu. Jadinya membuat rencana 4 tahun ke depan ini. Oke, iya ya, karena nanti kamu mungkin agak berkurang sedikit kali ya ini ya, apa namanya? Semoga nggak berkurang. Harapannya nggak akan berkurang, tapi ya I think it was good. Kayak bukan pandemi ini good ya, tapi kayak sekarang kan virtual kan, jadinya sekarang itu udah kayak practice. Oh, nanti juga nggak ada excuses, kayak you can zoom, you can do everything even if you're kayak in different time zones gitu. Rencana kuliah kemana sih kalau boleh tahu? Kayak gak ada kuliah spesifik sih, tapi kalau bidang ada kayak maunya sosiologi, karena emang aneh kayak banyak orang kan dari Indonesia kayak jurusannya ekonomi atau apa kan kayak STEM gitu, tapi menurut Karis kayak sosiologi itu penting banget, karena kalau kita ngelihat kayak hidup sekarang itu kayaknya nunjukin pentingnya kita kayak sadar akan masalah-masalah, kayak kenapa sih beberapa group lebih kayak marginalized compared to others, terus kayak membuat policy dan hukum yang lebih inklusif untuk semua orang, semua masyarakat gitu. Apalagi kayak we know ya,
sekarang kan kayak with artificial intelligence, robots, kayak dalam STEM itu kita semua kayak pastinya tambah canggih kan dunia. Tapi satu hal yang benar nggak bisa di-replace adalah robot. Maksudnya adalah kayak manusia. Robot tidak bisa replace manusia. Artificial intelligence tidak bisa replace kayak hukum dan bantuan-bantuan segi ini. Jadinya harus sadar itu. Jadinya sosiologi is like the perfect avenue. Aku nggak bisa berhenti kagum loh sama kamu, luar biasa. Keris, pertanyaan super paling terakhir, aku mau tahu siapa panutan dan idola kamu di Indonesia, siapa yang ada di luar? Panutan aku di Indonesia kedua orang tua aku sih. Itu kayak it's a given, benar, kayak mereka itu selalu dari setiap kayak their actions, mereka itu kayak menjadi panutan, tetapi bukan hanya melewati kata tetapi juga how they act, dan mereka selalu melakukan segala halnya dengan kayak kasih sayang semuanya. Itu kayak it's inspired me every day. Tapi kalau global itu menurut aku Princess Diana, bukan kayak dari dulu, karena kayak I was a fan of kayak Disney princess kan, kayak you see Aurora, you see Cinderella, tapi kayak lama-lama bosin karena mereka semua itu kayak oh ya emang cantik, tapi kayak nunggu untuk kayak pangeran ngebantu mereka atau apa. Tapi kayak Princess Diana, I think she's called like the princess of the people, right? Dia itu dia adalah suatu panutan yang kayak hebat sekali karena dia nunjukin kayak how dia ingin menggunakan posisinya, her privilege, her place in the world untuk menunjukkan ke orang lain bahwa kita itu harus ngebantu orang lain, harus ada hati yang ingetin gitu, kayak hidup itu untuk orang lain bukan kita doang kan. Ada satu gambar ini yang waktu semuanya bilang kayak jangan peluk anak with AIDS, dia masih peluk gitu. Jadinya I think that's like what princess should really be. So definitely the late Princess Diana. Wow, sekarang aku akan panggil kamu Princess Keris. Terima kasih no, jangan aku untuk seluruh waktunya. Terima kasih untuk inspirasinya, cerita-ceritanya. Kita dari lihat mereka akan terus support sebisa kita akan bantu untuk sebarin awarenessnya dan lain-lain. Chris tadi udah cerita punya beberapa targetnya dalam waktu dekat, pengembangan dari Keris sendiri, semoga berhasil. Good luck with that. Kalau mau kolaborasi sama kita feel free loh, untuk kita terbuka loh untuk ayo kita mau ngapain, supaya sama-sama kasih inspirasi kan ke teman-teman yang lain gitu kan. Iya, terima kasih Kak. Kiris juga sangat berterima kasih dengan kayak lihat mereka, karena you guys are like showing and being storytellers of like orang-orang lain dan trying to get the message across, dan itu menurut Kiris sangat penting. So I'm also indebted to what you do. Terima kasih sekali Kak. Terima kasih. Sehat selalu ya. Salam buat teman di Keris. Tentunya, iya. Thank you so much. Have a good day. Dadah.